Lihat ini dia Eagle 365. Ya betul sekali, ini berarti bisa kita katakan tim yang berbeda bisa jadi membuat kita juga berbeda. Ya. Karena kembali lagi faktornya pertama ada teammate, kemudian landing zone, kemudian playstyle, itu banyak sekali. Dan itulah yang membuat kalau teman-teman suka bertanya, wah ini kalau pindah ke tim ini pasti perform nih. Tidak selamanya seperti itu, oleh karena biasanya dimulai dengan trial. Tapi ini dia, fight sudah mulai pecah karena EVOS sudah memulai atau membuka tembakan. Bahkan di Elimination Fit tadi gue lihat ada perang antara RRQ dan juga Bonafide, di mana Bonafide ini dia, satu player ter-take down. Berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, RRQ back to the south, kembali ke selatan. Balik ke selatan walaupun memang tidak komit ke arah camp Charlie, dan yang dipulangkan adalah pemain-pemain dari Bonafide Bots kalau tidak salah. Berarti bukan healer mereka, karena healer mereka adalah Ucup. Masih akan kita lihat berapakah first aid yang sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain dari Bonafide, yaitu Ucup. Karena memang dari pemain-pemain atau tim-tim yang beberapa kali melakukan healing, yang paling berbeda cara melakukan lootingnya adalah RRQ. Karena RRQ itu lebih milih nge-cut healernya dari Bonafide untuk dapetin healingnya Bonafide. Nah ini yang mau gue bahas, Ya. memang selama ini menjadi healer adalah Ucup. Ya. Tapi ingat, healer yang kuat, di baliknya ada supplier yang kuat. Wow. Salah satunya bots. Karena tadi gue lihat ada 5 first aid, boosting cukup banyak juga. So, akan cukup baik untuk RRQ sementara waktu, tapi pindah ke EVOS. Lepas dari pengamatan Eagle, kali ini yang berdekatan dengan mereka dua tim. Zone Esport, Mineral bahkan, empower mereka. Dan di depan tadi ada Ion. Artinya bahkan balasan yang diberikan oleh EVOS untuk bisa creating the space, reviving satu playernya. Tapi Zone juga ternyata udah mulai melebar, bahkan tiga player dari EVOS take down. Ini berarti adalah genderang perang baru yang coba dibangun oleh Zone, dan ini akan menjadi momentum yang tidak ingin disia-siakan. Lihat, Mineral paling depan udah langsung gaskan aja untuk maju, dan ternyata ini dia MG3, senjata yang tidak bisa dianggap main-main. Tembakan yang begitu cepatnya diarahkan ke arah bagian EVOS, memang damage besar, tapi setidaknya ini lagi-lagi memberikan waktu bagi teman-teman Zone lain untuk masuk. Nate berikut lempar 2-1, lempar ke arah bagian depan, belum memberikan sebuah damage, tapi lihat MG3-nya spam aja bosku, 75 peluru satu klip, tapi split fire dari bagian lainnya ditembakkan juga. Dan Lyzak melakukan proning dengan sangat baik sekali. Thompson kali ini 50 peluru disiapkan. Menggunakan first aid terlebih dahulu, terdengar bagaimana banyak sekali tembakan-tembakan di arah high ground-nya karena Zone akan coba maju, Zone akan coba mencari celah, di manakah celah dari pertahanan EVOS. Rebound tersisa 2 yang terakhir terlihat di area tersebut, namun spray yang dilakukan oleh seorang Lyzak gagal tadi. Akan coba melakukan reload terlebih dahulu, 50 peluru kembali disiapkan, dan kali ini keadaannya adalah 2 melawan 2 Eldoge. Iya betul banget, on to situation kalau ini terjadi. Ada revive seperti yang coba dibangun dari Zone Esport, namun untuk berapa lama mereka bisa bertahan karena pergerakan KF juga udah mulai terpantau. Ini dia, KF mulai bergerak menggunakan sebuah UMP, lihat jiggle-nya. That's not a classic player, that's a professional player. Bahkan ada smoke yang dilemparkan, mungkin untuk sebuah distraction, tapi itu dia movement dari Zone justru terkena dan rata. Zone Esport dipulangkan ke lobby dengan pergerakan KF yang tidak terduga-duga, tapi tetap on point, Sanskuy. Ini dia Rizky Bilar Esport terjadi di match kali ini karena KF mendapatkan player-player dari Zone dan memulangkan seluruhnya. Kita berpindah ke arah yang lainnya karena Vegeta Rion juga akan coba mendapatkan pemain-pemain dari Eagle 365, dipulangkan seluruhnya. Yap, headshot terakhir tadi menutup sebuah peperangan antara Ion dan juga Eagle. Namun sepertinya Caster tidak akan diberi nafas karena kali ini Dewa United dan Void akan saling baku hantam. Ini daerah di sekitaran bootcamp kayaknya ya, kalau gua nggak salah juga. Namun pergerakan dari DU, impact player mereka, entry mereka yang justru tertinggal di belakang Ghidorah ter-take down. Ada Nate dari Uni memainkan mata, lempar ke arah bagian depan, tapi ternyata di cancel terlebih dahulu karena smoke yang lebih diutamakan untuk melakukan revive ke arah Ghidorah. Kita melihat kali ini Aimbot masih terus bersiap dengan kali 4. M4 sudah disiapkan 32 peluru. Masih bisa untuk terus mencari pemain-pemain dari Dewa United, namun terlebih dahulu reload dilakukan. 40 peluru kali ini, lebih banyak lagi peluru. Dengan lebih banyak peluru berarti lebih banyak kesempatan untuk dia bisa melakukan spray langsung menuju ke arah Ghidorah yang sudah terkunci. Hence kalau naik pasti langsung ditembak oleh seorang Aimbot karena sangat-sangat fokus dia menuju ke arah Ghidorah. Ini kalau gue punya perspektif ya, kayaknya ya smoke dari DU ini benar-benar minim. Karena sebenarnya tinggal membuat sebuah smoke way aja ke arah bagian atas dan revive ke arah Ghidorah tentu bisa dilakukan. Tapi kembali lagi dengan tidak adanya action tersebut menandakan ada 80% kemungkinan smoke tidak dimiliki lagi oleh DU. Namun di tempat lain Onyx Power Punk mendapatkan SG. Dengan tidak adanya kebersamaan dari SG kali ini menandakan memang ada sebuah gatekeep yang coba dibangun di belakang. Tapi ternyata Power Punk dapat momentumnya. Bahkan dari barrelnya gue lihat tadi gak ada scope.
berarti hanya Iron Sight yang dilakukan. Dan kalau gue lihat SG sekarang, dengan meninggalkan Hatin, mereka scrapping di bagian selatan Hatin sampai ke checkpoint di bagian tengah antara ketiga pulau Sanskui. Ya, kita juga melihat kali ini dari Potato dengan motornya saja masih terus dia melakukan rotasi, namun No Mercy berada di area atas, berada di Archer Tower, sudah mulai diincar, sudah mulai ada tembakan demi tembakan, namun Void tiba-tiba tersungkur satu pemainnya. Ini adalah duel Oren melawan Oren, di mana Aura akan berhadapan dengan Void Victory 88. Masih ada seorang No Mercy berada di area depan melakukan sebuah tembakan, namun kita berpindah juga. Void tidak hanya fokus ke Aura, Void juga fokus ke arah Dewa United. Yap, Hands the Public sepertinya dalam upaya revive karena Ghidorah justru memberikan dampak buruk bagi dirinya karena udah mulai terpick off juga. Aimbot ternyata dia tidak bot tentunya ya. Benar-benar tetap stabil, benar-benar tetap disiplin. Dan ketika DU mengira Void udah mulai bergerak ke arah bagian depan, ternyata yang terjadi sebaliknya. Masih ada pengamatan, namun lihat Sanskui Aura. Dengan momentum ini, mereka coba juga untuk maju ke arah bagian depan karena sudah menang secara kuantitas. Akan ada sebuah pengamatan juga ke arah player-player dari Void. Namun Aimbot ternyata masih terus mengamati ke arah bagian Hans untuk menjaga pergerakannya. Dan kalau kita lihat di bagian minimap, datang kontender baru, Livescape kali ini. Ya, ini dia. Void Aimbot adalah golongan orang-orang yang sabar. Karena memang orang-orang yang sabar pasti akan mendapatkan hasilnya, akan menuai hasilnya. Mungkin saja itu yang dipercaya oleh seorang Aimbot. Karena dari tadi kita melihat sabar sekali dia untuk melihat ke arah pemain dari Dewa United, yaitu Hans dan circle-nya Eldoge. Wow, ini circle yang tentu tidak terlalu sering ya. Dan mungkin predik gua, Takai ini akan mendapatkan hasil yang cukup besar. Karena kembali lagi, predik gua salah satu faktornya adalah gua mau lihat mereka step up. Takai sekarang ada di bagian bawah dari klasemen. Dan kali ini dengan zona menuju ke arah bagian Charlie, harusnya mereka bisa lebih lepas lagi, lebih bebas lagi untuk memainkan step by step rotasi mereka. Itu yang pastinya kita harapkan bersama. Takai bisa menjadi salah satu penantang juga di area top 5. Dan kita melihat kali ini, lagi-lagi dari pergerakan yang dibangun, arah Painan ternyata cukup padat. Karena EVOS akan bertemu dengan NFT sesaat lagi. Tapi ternyata satu tim yang menurut gua agak cukup menyesal bergerak adalah Livescape. Karena Livescape biasa untuk melakukan loot di bagian nakap, kali ini bergerak ke arah bagian kanan, shifting lagi ke arah bagian kiri. Namun fight kembali lagi terjadi di mana Dewa United kali ini melakukan tembakan ke arah bagian depan. Steve sudah mulai dikirimkan dan EVOS lagi-lagi mengamuk karena Ion sekarang yang menjadi korban berikutnya. Dua player terakhir bisa menumbangkan dua player dari Ion dan ini bukan merupakan sebuah hal yang baik karena EVOS kali ini dua player tetap Gragas dan Ion masih butuh akan poin-poin yang mereka perlukan. EVOS di bagian luar, tembakan ke arah bagian atas, damage lagi diberikan, belum knockdown tapi didapatkan oleh EVOS Reborn. EVOS satu permainnya yaitu Lyzok, nampaknya tadi akan coba mencari knock ke arah seorang Genfos, belum bisa mendapatkan knocknya, namun KF datang kali ini, hero yang dimiliki oleh EVOS Reborn karena 4 elimination dia kumpulkan, total dari EVOS Reborn adalah 5, sangat mendominasi, sangat memberikan dampak ke arah timnya. Yap, 80% dari elimination didapatkan oleh KF, namun pergerakan dari DU, SG, di mana SG berada? Ternyata tailing, sebuah pengikutan dari bagian belakang berhasil memberikan dampak prima bagi DU yang terlalu lama di bagian luar zona. Dan ini tentu bukan merupakan kabar gembira bagi Dewa United. Chicken dinner baru didapatkan kali ini. Their performa akan cukup sulit karena berhadapan dengan 4-3 dari SG dan 2 yang aktif dari DU. Walaupun revive harusnya masih bisa untuk dilakukan, but let's see bagaimanakah permainan akan berlanjut. Tapi kalau lihat dari aktifnya berarti DU tinggal 2. Tapi ya kita berpindah karena SG lagi-lagi memberikan pressure, kali ini NFT Suns. Ini tim yang tailing dari bagian belakang tapi nggak mau menutup keberadaannya. Tetap kasih tahu kita siap press dari bagian belakang. Ya, ini dia yang diberikan ancaman yang ditebar oleh pemain-pemain Skylight Gaming. Tim yang memang sangat-sangat menakutkan sekali, tim yang berada di posisi pertama, namun saat ini mereka berada di posisi tengah klasemen. Namun kita melihat juga ada sebuah spray yang mulai dilakukan dan berhasil nampaknya dari seorang Get, menunjukkan bagaimana pemain ini sangat berkualitas sekali dari mekaniknya. Ya betul sekali kan, yang kita biasa kenal sebagai IGL in-game leader, selalu memberikan opini yang menarik sebagai gameplay, sebagai role juga. Tapi sekarang ternyata kembali lagi benar Sanskui menunjukkan mekanik untuk close quarter combat. Namun peperangan belum selesai, Bonafide kembali lagi mengikuti dan ingat, Sanok yang semakin kecil dengan player yang masih banyak tentu mengundang mara bahaya lain. Kali ini Aura, No Mercy, Megazord menembaki dari bagian lain dan ini akan berbahaya bagi pergerakan Boom Esports. Berbahaya sekali untuk Boom karena mereka tidak hanya di-press dengan peluru-peluru panas Aura Esports, mereka juga di-press dari area blue zone-nya, masih berkutat dengan blue zone nampaknya pemain-pemain dari Boom kalau kita lihat tadi, namun berpindah juga ke arah yang lainnya. Pemain dari Skylight Gaming akan coba melakukan tembakan menuju ke arah seorang Onyx. Power Pump kali ini yang diincar dan Power Pump low SP masih bisa bertahan
bertahan. Tidak dengan Joe karena Joe tiba-tiba juga low HP tapi masih bisa bertahan juga Doge. Yo, what happened with Onyx? Ini benar-benar Dewi Fortuna berada di pihak mereka. Ditembaki dari bagian luar yang menurut gua not too worth it karena kita tahu SG di luar zona. Tapi agresivitas tidak ditunda. Tetap melakukan tembakan ke arah bagian depan tapi justru memberikan posisinya. Namun dari RRQ ketika terdeteksi atau terdistract dari bagian belakang ternyata di depan disambut oleh Ion dan tidak terlalu baik. Bahkan EVOS kali ini juga udah mulai bergerak, ter-takedown satu playernya NFT. Ini dia klasik NFT, gak terdeteksi sepanjang game, masuk dari bagian painan dan tiba-tiba sudah di late game zona kelima mereka dapat zona. Akan kita lihat perjuangan dari pemain-pemain Onyx Kitsune. Melihat ke arah batu, tidak ada siapapun di area tersebut. Dia sadar tidak ada siapapun sehingga berpindah ke arah vision yang berbeda lagi. Namun Joe bersama dengan Kitsune yang sudah low SP-nya melakukan tembakan-tembakan kali ini. Joe menuju ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Hazelnut nampaknya yang sudah sangat merah, nampaknya knockdown. Hazelnut di area belakang batu. Lihat tapi di tempat lain lihat elimination fit terus bergulir. Takai ke arah boom. Onyx yang tetap melakukan pengamatan ke arah bagian aura. Dan ini pergerakan yang cukup pelan tapi pasti. Ini steady but sure. Namun dari Onyx melakukan healing. Lihat ini bebas sekali pergerakan di bagian depan dan poin. Ketika bergerak ke arah bagian depan tapi justru ada tembakan dari tempat yang lain yang membuat player-player dari Onyx harus tertunduk lesu. Ada Kitsune yang masih melakukan tembakan ke arah bagian depan. Iron Sight, M4 Joker just too strong. Membuat Onyx masih bisa bertahan. Tapi hanya dengan dua active player tentu unfortunate sampai di zona ke-6 kali ini. Ya, kita melihat bagaimana pergerakan dari semua tim saat ini sedang melawan lawannya masing-masing. Kita melihat tadi Void berhadapan dengan Onyx, kali ini berpindah ke arah fight yang berbeda antara Livecap berhadapan dengan Banteng ungu Takai. Banteng yang selalu bisa memberikan performa yang sangat luar biasa saat bermain di Sandok, namun kita tidak lihat di hari ini karena mereka masih terdampar di posisi ke-16 klasemen sementara. Berpindah ke arah yang lainnya lagi, ternyata Aura sudah cukup kuat mereka, bahkan sudah ada smoke yang di pop up. Nampaknya ada sebuah penyeberangan yang terjadi. Satu pemain Onyx yaitu Kitsune tersungkur ke arah tanah. Tapi lagi dan lagi ini menunjukkan experience is the best teacher. Naham memang sedianya adalah wilayah kekuasaan dari Livescape. Dan lihat apa yang dimainkan mereka sekarang. Scrapping, compoundnya mereka kuasai. Mereka tahu checkpoint penting untuk melakukan pick off. Dan sementara waktu, works pretty well. Bahkan udah 5 elimination yang mereka dapatkan dan 4 masih dalam in-game. Atau masih di dalam gamenya. Dan kali ini boom, lihat seorang Ponbit dengan 4 elimination memimpin kawan-kawannya untuk mulai melakukan sebuah agresivitas. Leader mereka Kende ter-take down tapi tentu call masih dilakukan. Ponbit lihat 4 elimination, Nate dilempar ke depan, matang sekali, meletup dalam compound dan lihat Aura ter-take down. Tidak 1 tapi 2 dan mulai masuk ke bagian dalam karena boom paham betul ini adalah momentum mereka. Namun Aura masih dengan 2 player yang menahan dengan cukup baik. Voker, the last man standing, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tapi tetap harus menjaga mentalitinya. Healing di bagian luar zona adalah kesempatan dia untuk mencari placement yang lebih tinggi. Aura membara di match kali ini. Aura yang memang kalau kita lihat sangat berapi-api sekali. Dari ketertinggalan tadi, 1 player ter-knockdown, 2 player ter-knockdown, namun bisa membalikan keadaan, membuat boom berada di situasi yang sulit. Karena kita melihat juga ternyata Takai akan coba diincar dari area belakang kanan. Hades ternyata di depannya juga ada seorang Audrey yang kembali mendapatkan sebuah knockdown ke arah Hades. Takai terjepit posisinya. Takai gue lihat permainannya cukup under pressure, dalam artian pergerakan mereka sekarang terlalu jauh. Melakukan sebuah proning tidak menjadi sebuah satu padu gerakan yang on point. Tapi kembali lagi Takai sedang struggling so hard. Mereka butuh poin ini dan ini dia tembakan. Like I said, dia benar-benar bermain cukup pasif kali ini. Tidak ingin mengambil sebuah resiko besar jikalau tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Namun lihat teman-teman sekalian, tiba-tiba banyak yang dipulangkan ke lobby. Dan gue lihat dengan makin menyisakan satu orang di bagian tim, ada healing yang dilakukan. Sebagaimana Alter Ego kali ini harus tumbang di peringkat kelima karena healingnya sepertinya sudah habis. Keras kenapa tidak menembak tadi? Karena healing yang dimiliki oleh Keras itu ada 17 first aid. Pastinya dia ingin melakukan healing, dia tidak ingin membuka areanya. Ini dia 17 first aid, 20 bandage, ada 3 painkiller dan 2 energy drink yang dimiliki oleh seorang Crush. Yes, pengamatan yang sangat luar biasa dari Sunskui. Akhirnya terbaca jelas apa yang coba dimainkan. Tapi ini dia, karena tidak adanya kesempatan untuk memberikan pressure, justru sekarang mereka yang menjadi bulan-bulanan, mereka yang menjadi target hidup. Dan lihat 4 orang dari Livescape, 4 dari Aura akan mulai baku hantam. Sepertinya akan ada sebuah hal yang cukup baik bagi Crush karena sudah beda fokus antara kedua tim ini yang masih dengan full tim. Namun lihat, Aura udah mulai melakukan pengamatan. Nate dilemparkan oleh Audrey. Lagi dan lagi experience dia kuat sekali. Dua take down. Dan ini momentum Aura yang ketiga. The last man standing sedang
sedang dicari kali ini. Bahkan Audrey, lihat mekaniknya, masih bisa melakukan healing. Namun maybe ter-take down. Dinosaur harus melakukan revive. Sementara waktu, Aura punya waktu juga untuk melakukan reset situation. Di bagian belakang, boosting sudah mulai dilakukan. Healing akan menjadi momentum bagi Takai untuk mengumpulkan poin yang lebih tinggi. Namun Livescape kali ini dalam waktu yang bersamaan juga revive sedang dilakukan. Bahkan sebuah end yang dilakukan oleh Livescape justru membuka sebuah posisi. Namun lihat Sanskui, 10 elimination sudah dibukukan oleh Livescape. Kita melihat bagaimana pemain-pemain dari Livescape sangat terlihat sekali 12 untuk sementara waktu. Siapa ya akan menjadi bulan-bulanan? Siapa yang akan coba diincar dan dipulangkan ke arah lobby dengan demikian? Livescape membukukan 13 elimination keras. Akan coba diincar, keras didapatkan dan itu dia. Winner chicken dinner didapatkan oleh Livescape. Ada gula, ada semut, membain dengan menggila membuat lawannya kalang kabut. Wow, bermain menggila, bermain dengan experience besar. Balik ke Nakam, balik ke pulang kampungnya mereka. Dan ternyata mereka sangat luar biasa. Chicken dinner double digit berarti menandakan tertutupnya hari ini tidak ada tim satupun yang mendapatkan double chicken dinner.